Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, alhamdulillah di kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan materi keempat ya. Hari ini kita akan masuk materi ketiga yang terkait dengan bakteri-bakteri yang berperan dalam penyuburan tanah ya. Bakteri-bakteri yang kemudian menjadi sebuah biokatalisator atau bioagen yang kemudian berperan untuk membantu ketersediaan unsur hara makro dan mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, hari ini kita akan fokus pada bakteri yang yang bertugas sebagai atau yang berperan dalam pengikatan atau penambatan nitrogen. Pengikatan atau penambatan nitrogen dalam istilah teknologi pupuk hayati juga disebut dengan bakteri pemfiksasi nitrogen. Dalam bahasa Inggrisnya, nitrogen fixing bacteria. Nah, tujuan perkuliahan hari ini, Bapak harapkan ya mahasiswa mampu mengenal bakteri penambat nitrogen hidup bebas ya, maksudnya hidup bebas ini yang dia tidak berikatan dengan bakteri yang tidak berikat N2 yang hidup bebas itu misalnya yang ya sumber nitrogennya dari udara ya, dan juga yang bersimbiosis gitu, serta bakteri bintil akar ya. Maksudnya non simbiosis ini adalah dia bakteri yang tidak bersimbiosis dengan akar tanaman, dan ada juga bakteri yang bersimbiosis atau berasosiasi dengan akar tanaman, serta bakteri bintil akar ya. Kemudian yang kedua adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan ya mekanisme penambatan nitrogen di dalam tanah. Ketiga, mahasiswa mampu mengetahui teknologi produksi inokulan khusus bakteri pemfiksasi nitrogen ini. Terus yang keempat adalah mahasiswa mampu mengidentifikasi bagaimana pemanfaatan bakteri penambat nitrogen ini untuk efisiensi pemupukan N. Ya, sehingga ruang lingkup perkuliahan hari ini ada 5 setidaknya ya, yaitu bakteri penambat nitrogen hidup bebas dan atau non simbiosis dengan simbiosis. Yang kedua, bakteri bintil akar. 3, mekanisme penambatan nitrogen. 4, teknologi produksi inokulan. Inokulan itu adalah bakterinya ya, atau agen hayatinya atau bakterinya gitulah ya. Terus yang kelima adalah pemanfaatan bakteri-bakteri yang berfungsi sebagai penambat N2 atau nitrogen untuk fungsi efisiensi pemupukan nitrogen. Nah, latar belakang kenapa kita perlu mempelajari bakteri pemfiksasi nitrogen, bahwa N2 ini sebetulnya lebih banyak berada di udara ya. N2 dia tidak terikat dengan apapun, jadi di udara lebih banyak. Kemudian sebetulnya N2 ini bisa diikat ya atau diserap oleh tanaman ya dengan proses bantuan stomata daun begitu. Kemudian di mana N2 ini adalah sumber yang bentuknya bisa berupa ini senyawa organik ya, dan juga bisa juga yang dia N2 bebas. Senyawa organik ini yang dia bersumber dari lapukan tanaman. Sementara N2 bebas ini yang berasal dari udara. Nah, kedua ini bisa kemudian dimanfaatkan sebagai sumber N2 oleh bakteri pemfiksasi nitrogen. Nah, di mana kedua sumber sumber nitrogen ini dapat diikat oleh tanaman dengan diikat secara alami. Ya, diikat secara alami ini artinya diikat oleh makhluk hidup, jadi natural. Natural fixing ya, perikatan secara alami. Nah, setidaknya agen-agen hayati yang kemudian bisa mengikat secara alami sumber-sumber nitrogen ini, setidaknya ada tiga kelompok bakteri. Ya, ada bakteri fotosintetik. Ini bakteri-bakteri yang dia hidup di air, ya,
yang kemudian bisa berfotosintesis ya, makanya kan disebut dengan fotosintetik. Ini nanti yang dia bisa melakukan warna pigmen. Jadi kalau dia pigmentasi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita melakukan pewarnaan, dia akan terjadi ada pigmentasi gitu, ada warna seperti ini. Ya. Kemudian ada cyanobacteria. Ini bakteri-bakteri yang bisa berasosiasi dengan tanaman air. Seperti apa? Yaitu ganggang hijau biru. Itu nanti ada cyanobacteri dalamnya. Ini. Ganggang hijau biru itu seperti Azolla pinnata. Azolla pinnata ini sudah pernah Bapak tunjukkan di mata kuliah sebelumnya. Adalah sejenis tanaman yang tumbuh di permukaan air sawah. Warna hijau, ukurannya kecil. Nah, kalau kita selidiki secara mikroskopis dengan bantuan mikroskop di bagian dalam di bagian internal dari Azolla itu dia terdapat bakteri yang bernama cyanobacteria atau cyanobacter. Oke. Dan yang ketiga adalah bakteri heterotrof. Ini bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah yang kemudian bisa berasosiasi dengan atau tidak berasosiasi dengan akar tanaman. Nah, jadi ketiga kelompok bakteri inilah yang kemudian dapat mengikat sumber-sumber nitrogen dari walaupun bentuk senyawa organik ataupun N2 bebas ya sebagai sumber nitrogen ya bakteri, sehingga nanti dengan proses biokimia di dalam tanah dan juga di dalam tubuh bakterinya ini bisa dimanfaatkan oleh tanaman sebagai sumber nitrogennya. Oke. Nah, di sini disebutkan bahwa bakteri mampu melakukan penampatan nitrogen di udara, baik melalui simbiosis ya, free living nitrogen mixing bacteria, maupun simbiosis root nodulating bacteria. Artinya apa? Bahwa ini bakteri-bakteri ini bisa mengikat ya, walaupun bebas di dalam bakteri, tapi dengan bantuan tanaman diikat dari udara, diserap, kemudian ditransport ke dalam tanah, dan itu bisa dimanfaatkan oleh bakteri yang tidak berasosiasi dengan tanaman. Dan juga ada bakteri yang bisa membentuk nodul. Nodul itu tadi yang bintil akar, ya, bakteri bintil akar. Jadi kalau bakteri root nodulating bacteria ini kemudian dia menginfeksi akar tanaman, maka akar tanaman itu akan terbentuk kayak bintil, benjolan ukuran kecil ya, kayak kelereng pasir kecil itu warna bentuknya bulat seperti itu. Nah, di mana ya bakteri penambat tadi kan disebutkan ada bakteri penambat nitrogen yang hidup bebas ya, dia tidak bersimbiosis dengan tanaman, ada yang bersimbiosis dengan tanaman. Oke, jadi dulu sawah-sawah di Asia itu sebetulnya ribuan tahun yang lalu itu masih mempertahankan kesuburannya ya karena keberadaan ganggang hijau biru ini. Jadi memang ini sebetulnya dari dulu ini sangat membantu petani kita dalam menyuburkan tanah pertanian. Itu sekitar ribuan tahun yang lalu. Jadi tapi sejak revolusi hijau ya penggunaan bibit unggul ya ini varietas unggul gitu. Jadi varietas unggul itu tanaman direkayasa kemudian itu dipaksa yang awalnya padi itu bisa panen misalkan dua kali musim setahun, ini dipaksa sampai 4 kali dalam setahun. Jadi disebut dengan varietas unggul karena tadi dia memiliki kemampuan usia yang genjah, artinya usia singkat dia bisa panen lebih cepat dibandingkan varietas yang lama gitu. Nah, jadi walaupun dampak positifnya petani bisa panen 4 kali, tapi negatifnya adalah varietas unggul ini sangat responsif terhadap unsur hara. Sehingga jadi kayak rakus banget gitu. Jadi yang ada dalam tanah itu nggak cukup. Ibaratkan kita paksa sebuah logikanya, kita paksa tanaman ini harus bisa panen 4 kali. Maksudnya tanah itu bisa 4 kali panen gitu. Begitupun dengan varietas unggul ini, supaya dia paksa usianya cepat panen, maka dia butuh makan yang banyak gitu. Tapi di dalam tanah itu tidak cukup, maka ditambahkanlah pupuk kimia sintetik ini. Nah,
karena intensitasnya sangat banyak, ya, kuantitasnya juga sangat banyak, dan ini terbuat dari kimia sintetik yang dia diikat oleh logam berat, maka ini tanah-tanah ini yang tadi diberikan, tanah-tanah sawah yang diberikan pupuk kimia sintetik ini berdampak negatif pada pertumbuhan alga hijau biru tadi. Ya, ini alga hijau biru itu khusus bakteri-bakteri yang berasosiasi dengan cyanobacter. Tanaman yang berasosiasi dengan cyanobacteria tadi. Ternyata dia bisa menekan pertumbuhannya semakin berkurang. Itu ya. Jadi ini yang berdampak negatif gitu. Sehingga ini ternyata dengan pemberian pupuk sintetik ini dapat menurunkan pertumbuhan ini. Maka pada tanah-tanah sawah hari ini ketika ditanam dengan tanaman varietas unggul seperti ini sangat bergantung sekali pada pupuk kimia sintetik. Sementara jumlah pertumbuhan alga hijau biru menurun, sehingga ini bakteri cyanobacteria juga berkurang seperti itu. Oke, kita lihat ya pengaruh negatif pemberian pupuk kimia sintetik terhadap keberadaan cyanobacteria. Ya, jadi hasil penelitian menunjukkan bahwa di mana pupuk N dan P sintetik ya, ini bukan organik tapi kimia sintetik, artinya pupuk kimia buatan ya, mempengaruhi komposisi, di mana terjadi penurunan jumlah alga hijau biru penambat nitrogen dan juga ukuran besarnya populasi kenaikan biomasa alga. Jadi ukurannya juga turun seperti itu. Karena ini bersifat racun bagi tanaman gitu. Atau bisa jadi karena dianggap sudah bisa digantikan oleh kimia sintetik, maka tadi alga hijau biru itu dihilangkan oleh petani. Bisa jadi secara kontak kimia tadi terhadap tanaman cyanobacter ini juga bisa berbahaya. Jadi ditekan gitu. Ya. Nah, penelitian untuk mengevaluasi di mana peran alga hijau biru pada tanah sawah sebenarnya ini sudah dilakukan di Yogyakarta ya sejak tahun 70-an. Nah, di sini dikatakan bahwa seorang peneliti di sana mendapatkan kelimpahan anggota-anggota dari famili yang setidaknya ada famili dari Nostocaceae. Nostocaceae ini terbagi ke dalam 7 genus dan 12 spesies. Ya. Kemudian ada juga terdapat di sana tanah sawah Yogyakarta dulu yang tahun 73-an famili Oscillatoreaceae, di mana ini terbagi ke dalam 8 genus dan 18 spesies yang umumnya lebih tinggi daripada famili-famili lain. Lebih tinggi itu artinya lebih banyak jenisnya dan juga lebih banyak kelimpahan populasinya. Nah, ini merupakan ya, ini adalah alga hijau biru genus Nostocaceae dan bentuk cyanobacterianya seperti ini. Ya. Kayak tasbih gitu ya. Kotaknya bulat tidak sempurna, maksudnya bulat lonjong gitu di kedua kutubnya. Dan ini adalah famili Oscillatoreaceae. Ya, ini merupakan salah satu spesiesnya ya. Dan ini merupakan bentuk cyanobacterianya. Jadi beda famili atau beda jenis, maka nanti cyanobacteria juga akan berasosiasi juga akan berbeda-beda. Ya, intinya bahwa pupuk kimia sintetik itu memberikan pengaruh negatif terhadap keberadaan pertumbuhan alga hijau biru ini yang kemudian menjadi tempat asosiasi hidup daripada cyanobacteria yang ada. Oke. Kita lihat di sini merupakan beberapa hasil penelitian pengaruh pemberian azolla. Azolla itu salah satu alga hijau biru. Ya. Azolla ini tumbuhan air sawah. Ya. Di sini ini merupakan tabel 1 ya, bukan tabel 4. Jumlah anakan produktif dan berat kering gabah tanaman padi sawah pada pemberian tumbuhan air azolla.
Anakan produktif itu artinya adalah anak-anaknya tanaman padi yang tumbuh. Produktif itu yang menghasilkan biji padi. Ya, jadi kan biasanya kalau petani itu kan dia nanam padi cuman 1-2 anakan, ya 2 bibit. Tapi seiring waktu maka 2 anakan ini akan tumbuh bertambah banyak sampai 20 anakan, 20. Bukan tunas ya, tunas itu kan dia muncul dari batang yang sama. Tapi ini beda-beda batang, makanya sebenarnya karena tadi asalnya cuma 1-2 batang, lambat laun karena muncul dari bawah permukaan tanah, di bawah tanah, dari dalam tanah, itu anakan namanya. Semua anakan ini produktif karena menghasilkan biji padi. Nah, kemudian ketika diteliti pada tahap jumlah anakan produktif dan berat kering gabah. Berat kering gabah ini adalah gabah keringnya atau padi yang masih ada gabahnya, masih ada sekamnya, ya, belum digiling. Ya, dilihat di sini ada 2 perlakuan. Perlakuan A0 itu tanpa diberikan azola. A1 dengan pemberian azola. Di mana pengaruh tanpa pemberian azola terhadap jumlah anakan, dia hanya terdapat 22,29 anakan produktif. Dan jumlah berat kering gabahnya sekitar 40,93 gram. Ya, nggak sampai 50 gram. Ini kalau misalkan tanaman padi tidak diberikan azola. Setelah diberikan dan perlakuan yang kedua adalah tanaman padi diberikan bantuan azola tadi, alga hijau biru tadi, di mana pengaruhnya terhadap jumlah anakan produktif itu terdapat 25, sekian ya jumlah anakan. Ini lebih banyak 3 anakan dibandingkan yang tidak diberikan azola. Sementara jumlah gering gabahnya itu melebihi ya dari yang diberikan azola, yaitu sekitar 52,8 gram. Jadi ini berbeda signifikan sekali antara tanaman padi tanpa diberikan azola dan yang diberikan azola. Oke. Kemudian hasil penelitian berikutnya dibandingkan dengan di mana ini melihat jumlah anakan produktif tanaman padi sawah dengan pemberian urea. Urea itu sumber nitrogen secara kimia sintetik. Ibaratnya pupuk sintetik, kimia sintetik ya, pupuk buatan. Kita lihat ada 2 perlakuan. Di sini U0 ya. U0 ini tanpa diberikan pupuk kimia urea, di mana U1 diberikan pupuk urea sebanyak 5 gram per pot atau 5 gram per tanaman. Oke, kita lihat hasilnya. Di sini tanpa diberikan urea, dia jumlah anakan produktifnya 20 anakan. Berat kering gabahnya 41 gram. Yang diberikan tanaman padi yang diberikan urea 5 gram per pot, dia meningkat hasilnya 25,58 anak produktif dan jumlah berat kering gabahnya 52,42 gram. Ya. Jadi kelihatannya kalau di sini tanpa diberikan urea dengan yang diberikan urea tentu hasilnya berbeda. Tetapi teman-teman, jika dibandingkan antara pemberian azola dengan pemberian urea terhadap tanaman padi, ternyata pemberian urea itu dari berat kering gabah lebih menguntungkan, lebih bagus dibandingkan yang urea tadi. Ini mah sudah alami, gitu ya, tidak merusak tanah, tetapi yang kimia sintetik ini justru merusak tanah. Begitu. Ada residu nanti juga dihasilkan di dalam tanah yang tersisa. Maka sampai sini kesimpulan sementara bahwa azola tadi tempat asosiasi tumbuhnya bakteri cyanobacteria itu dia bisa lebih bagus dibandingkan yang kimia sintetik urea ini. Ya, dari segi kering gabah. Tapi kalau misalkan dilihat dari jumlah anakan produktif ya ini lebih banyak satu, tapi sebenarnya ini tidak signifikan. Sama aja antara 25 sama 25 ini. Ini dalam angka-angka statistika dia sama aja, tidak berbeda nyata. Ya. Tapi kan kalau kita mau panen padi, nanam padi kita kan sebenarnya mau panen gabah padinya kan, bukan jumlah anakan, jumlah tanamannya kan. Jadi sejauh ini masih menguntungkan pakai azola dibandingkan dengan pemberian pupuk kimia sintetik. Oke.
Sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, yang kedua, ya, ini merupakan beberapa jenis ganggang hijau biru, ya. Di sini tempat ya tempat tinggalnya beberapa bakteri non simbiosis, ya. Di sini ada alga hijau biru pembentuk Heterocysta nostocaceae tadi. Ini contoh ininya alga cyanobakterinya ada Anabaena nopsis, ya, Apnizonemo, Zomenon, Aulosira, kemudian Chlorogleopsis, Clendrospermum, dan juga Nostoc. Ya, ini famili-familinya dari genus-genus alga hijau biru bentuk Heterosida, dan di sini ada genus famili ya kali ya, famili yang tidak membentuk Heterosista. Dan ini beberapa contoh bakteri cyanobakterianya. Nanti bisa dibaca-baca ya perbedaannya nanti. Banyak sebetulnya. Tadi yang ini aja tadi satu azola aja dia udah bagus ya. Apalagi ini mungkin di sini ada yang lebih bagus lagi tuh. Alga hijau biru yang memberi dampak paling bagus untuk pertumbuhan tanaman. Oke. Tadi kan kita bahas tentang apa namanya? Apa sih? Sebentar. Lihat. Ini tentang bakteri apa ya? Bakteri apa? Cyanobakterianya. Nah, di sini ada bakteri-bakteri yang dia berfungsi dalam penambat nitrogen. Di mana kalau ditinjau dari aspek ekologi, bakteri penambat nitrogen ini dapat mengkolonisasi tanaman gramine. Gramine itu rumput-rumputan. Jadi padi itu sebenarnya dia gramine ya, rumput-rumputan, untuk rumput-rumput sebetulnya kalau gramine, kalau dibandingkan. Jadi kalau tanam padi dibandingkan rumput gajah itu daunnya sama bentuknya. Ya. Nah, ini disebut dengan gramine. Jadi banyak sekali aspek ekologi bakteri penambat nitrogen itu mengkolonisasi tanaman-tanaman gramine ini. Nah, karena banyaknya setidaknya dikelompokkan menjadi tiga golongan. Ya. Yang pertama adalah bakteri rhizosfer penambat nitrogen yang sifatnya dia heterotropik dan fototropik. Ada yang bisa menghasilkan tanaman makanan sendiri, ada yang tidak. Ya. Kemudian ada yang bakteri diatropik endofitik, diazotrop endofitik fakultatif. Endofitik fakultatif ini yang dia hidup di bagian dalam jaringan tanamannya. Bisa di dalam bagian jaringan akarnya, bisa di bagian batangnya, bisa di bagian daunnya. Maka para peneliti bakteri mikrobiologi ya untuk mengeksplorasi bakteri-bakteri yang berpotensi sebagai penambat nitrogen, mereka biasanya sudah terbiasa mengisolasi dari tanah sendiri, dari akar tanaman, dari batang, dan dari daunnya. Tapi dicacah. Ada yang digerus dulu. Kalau daun dan batang itu digerus dulu. Jadi kalau ingin mengisolasi bakteri dari akar, dari batang, dari daun yang sifatnya endofitik kan dalam jaringan itu, mereka digerus dulu dengan batu persol itu kan digerus, kemudian nanti ditumbuhkan pada media tertentu. Oke. Dan juga ada yang dia bakteri endofitik obligat. Ya. Jadi tiga golongan inilah yang bisa mengkolonisasi tanaman ya dari aspek ekologi itu untuk tanaman rumput-rumputan. Ya. Ada yang heterotropik dan fototropik, ada yang endofitik fakultatif, ada yang endofitik obligat. Bentar ya. Ada ya. Bentar.
Kalau endofitik fakultatif itu dia memang apa namanya, bisa dia bisa secara, misalkan endofitik fakultatif dia ada tidak ada udara, boleh aja. Tapi kalau obligatif dia harus ada udara atau tidak harus ada udara. Ya, begitu. Baik. Nah, ini merupakan bakteri-bakteri non-simbiotik di tanah sawah, ya. Ada bakteri fotosintetik namanya Rhodospiralaceae, ini familinya, dan ini jenis-jenisnya, spesiesnya. Bapak kalau yang kelompok ini Bapak belum pernah pakai, ya. Kemudian kalau bakteri yang gram negatif, genus Acetobacteriaceae, ya Bapak udah pernah pakai ini, Acetobacter aja. Ya, kalau Pseudomonas pernah Pseudomonas, tapi bukan Acetogenesis, tapi Pseudomonas aeruginosa. Ya, tapi Pseudomonas aeruginosa yang Bapak tahu itu dia bakteri fosfat, ya, bukan pengikat nitrogen. Gitu. Lalu kelompok bakteri anaerobik fakultatif gram negatif sepertinya Enterobacteriaceae. Nah, ini ada Escherichia coli, ya, Escherichia, ya, kelompok Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Lactobacterium sp. Emang bisa Pak, ya? Kan E. coli itu Escherichia itu kan ada yang negatif, ada yang masalah parasit kesehatan manusia. Ya, jadi sebetulnya jadi ada dua perspektif, ya, sebetulnya. Bakteri yang dianggap patogen bagi kesehatan, tapi bisa juga bakteri yang menguntungkan bagi pertanian. Misalnya Escherichia ini. Tapi di sini disebut dengan Escherichia intermedia, bukan E. coli. Ya. Kemudian bakteri anaerobik gram negatif ada Desulfovibroe, ya, vulgaris, ya, dan sebagainya. Ada bakteri Methanobacteria, ya, Methanobacterium dan Methanobacillus. Kemudian ada bakteri pembentuk spora, ya, Bacilliaceae, contohnya Bacillus polymixa, ada Bacillus macerans, ada Bacillus circulans, dan lain sebagainya. Dan juga ada Mycobacterium flavum. Ya. Inilah bakteri-bakteri non-simbiotik yang dapat mengikat nitrogen pada tanah sawah. Ya. Baik. Bagaimanakah keberadaan bakteri penambat nitrogen pada tanaman padi? Jadi, sebaran bakteri ini pada tanah sawah ada yang dia berada pada perakaran dan bagian dalam jaringan tanaman padi. Jadi ada yang dia hanya misalnya di sekitar akar ini, di luar akar, dan ada yang juga di dalam akarnya. Bakteri-bakteri meliputi ada Pseudomonas spp, Enterobacteriaceae, Bacillus, Acetobacter, Aspergillus, dan Herbacillus. Dan ada juga, ya, yang berada di sekitar atau disebut dengan rhizosper, tanaman gramine, tanaman rumput-rumputan. Jadi tidak menyentuh akar-akarnya, tapi di sekitarnya, sekitar berapa mili dari akar tanaman, jarak itu cuma berapa mili. Itu misalnya terdapat Acetobacter paspalia dan Baeyeria spp. Jadi nanti kalau misalkan ada yang bertanya keberadaan bakteri penambat N ini di tanah sawah itu, ada yang di akar, yang menempel di akar, ada yang dalam jaringan akarnya, tapi ada juga yang tidak menempel, hanya sekitar di rhizosfer akar tanaman padi itu. Di sini disebutkan khusus yang Acetobacter, ya, yang rhizosfer ini. Acetobacter merupakan bakteri penambat N2 yang mampu menghasilkan substansi zat pemaju tumbuh giberelin, sitokenin, dan asam indoacetat. Sehingga ini pemanfaatannya dapat mengacu pertumbuhan akar. Jadi Acetobacter ini dia punya dua fungsi. Yang pertama sebagai pupuk hayati, yang dia tadi bisa mengikat nitrogen, tetapi mikroba ini, bakteri ini, juga menghasilkan hormon, fitohormon, hormon pertumbuhan tanaman. Ya, jadi dua fungsi. Beda dengan bakteri-bakteri yang lain. Bakteri ini dia hanya sebatas pupuk hayati aja, membantu mengikat nitrogen sehingga bisa tersedia bagi tanaman. Tetapi kalau yang Acetobacter, selain dia bisa mensuplai unsur hara yang dibutuhkan tanaman, tetapi juga bisa menghasilkan fitohormon.
Seperti itu. Biasanya bisa untuk menekan pertumbuhan patogen dan lain sebagainya, ya. Mari kita lihat di sini ada banyak sekali karakteristik cyanobacteria dan bakteri fotosintetik, ya. Yang pertama adalah kelompok prokaryotik fotosintetik terbesar dan menyebar secara luas, yaitu cyanobacteria. Jadi kelompoknya bakteri fotosintetik itu yang paling banyak itu dan penyebarannya lebih luas itu ada cyanobacter tadi. Ya, karena kan dia bisa karena terdapat beberapa bakteri pada tanaman alga hijau biru yang tadi jumlahnya banyak sekali. Ada yang genus familia A, ada 7 genus, familia apa Nostocaceae itu kan ada 7 genus, beberapa spesies gitu. Dan satu lagi yang satu lagi itu ada sampai 8 genus begitu kan, 12 spesies. Maka disebut dengan ini sebaran luas yang sangat banyak, ya, untuk kelompok prokaryotik fotosintetik, di mana kemampuannya menambat N2 mempunyai implikasi untuk mempertahankan kesuburan ekosistem pada kondisi alami lah pertanian. Ya itu, makanya ribuan tahun yang lalu, meskipun tanaman padinya cuma 2 musim dalam setahun, tetapi dia bisa mampu mensuplai kebutuhan N itu dari adanya bakteri cyanobacter ini, begitu ya. Sehingga ini secara alami sehat begitu. Tapi setelah adanya orang mengenal pupuk kimia sintetik ini berkurang karena ada dampak penekanan pertumbuhan terhadap alga hijau biru yang tempat hidupnya cyanobacter tadi. Cyanobacteri dan bakteri fotosintetik hidup dominan pada air mengalir di permukaan tanah. Ya, kan kalau kita lihat kayak azolla kan dia hidupnya di air sawah permukaan tanah. Ya, kemudian cyanobacteri yang membentuk spora dapat bertahan hidup lama pada keadaan kering sehingga populasi pada air musim kering menjadi melimpah. Ya, tadi karena ada kelompok bakteri cyanobacter yang mampu menghasilkan spora. Ya. Tapi spora di sini adalah spora generatif, bukan degeneratif, tapi spora vegetatif yang dia berfungsi untuk sebagai pertahanan, indikasi pertahanan. Kalau misalkan tanah sawah kering, jadi kalau misalkan tanah sawah kering itu yang sering kita lihat di sekitar pertanian, pada lahan persawahan, maka cyanobacteri dan bakteri fotosintetik ini masih bisa bertahan hidup karena tadi dia menghasilkan spora. Ya. Kemudian pertumbuhan cyanobacteri dalam tanah meningkatkan pembentukan agregat sehingga mempengaruhi infiltrasi, aerasi, dan suhu tanah. Ya, jadi selain dia mensuplai unsur hara, tadi ada pengikat nitrogen, ternyata juga menghasilkan enzim-enzim di mana ini protein-protein ini yang kemudian bisa kayak lem alami lah ya. Jadi partikel-partikel tanah itu bisa diikat dan dibentuk agregatnya. Nah, agregat tanah ini yang kemudian bisa mempengaruhi porositas tanah, pori-porinya. Jadi semakin bagus pori-pori tanah, maka akar itu akan lebih gampang untuk menyerap air dan juga untuk menyerap unsur hara yang sudah dimineralisasi oleh bakteri peningkat nitrogen ini. Itu ya. Makanya tadi kalau misalkan tanah kering, ya, kalau misalnya dia tanahnya gembur karena porositasnya bagus, maka ini yang membantu tanah oksigen itu tersuplai, ya, dan bisa dibantu tanaman padi bisa tumbuh dengan baik, ya. Kemudian kelima, cyanobacteri sangat tergantung pada pH dan ketersediaan pH tanah, ya. Suhu perairan disegantaki cyanobacter 30-35 derajat Celcius. Jadi pH sangat rentan ya pengaruhi. Maka ini pH-pH yang dikehendaki adalah pH-pH biasanya netral 6 ke 8 atau dari 4 ke 6 gitu ya. Dan 4 ke 8 lah ya, atau 4 ke 9. Jangan di bawah 4 atau jangan di bawah 5, jangan di atas 8. Seperti itu.
Pada musim hujan, kurangnya sinar dan air hujan akan membatasi pertumbuhan cyanobacteria. Ya, karena kan dia berfotosintesis ya teman-teman ya. Azolat tersebut begitu. Maka supaya tersuplai N2 dari udara, maka ini harus dikenai oleh sinar matahari. Cyanobacteria mengasimilasi P lebih banyak daripada yang diperlukan untuk hidupnya dan menyimpannya dalam bentuk polifosfat yang akan digunakan pada waktu kondisi kekurangan P. Tapi ini jadi fungsi utama cyanobacteria sebetulnya adalah memfiksasi nitrogen. Ya, adapun asimilasi P memang adalah asimilasi ini hanya sewaktu-waktu aja, pembauran. Jadi dia bisa juga mengasimilasi P hanya sebatas kondisi tertentu. Misalkan kalau P-nya sangat rendah di dalam tanah, maka P itu bisa diasimilasi, dimineralisasi begitu. Tetapi bukan fungsi utamanya. Fungsi utamanya tetap adalah memfiksasi nitrogen. Asimilasi itu hanya sekadar sewaktu-waktu aja ketika P dalam tanah itu sangat rendah sekali. Gitu ya. Dan dia itu juga adalah dibentuknya disimpan, bukan untuk digunakan tapi disimpan. Ya. Lalu fotosintesis dapat meningkatkan pH air sawah. Maka selama pada masa pertumbuhan, kebanyakan dari N yang dilepas akan dimobilisasi kembali atau akan hilang melalui penguapan dalam bentuk NH3. Sehingga N yang berasal dari cyanobacteria akan menjadi bentuk tersedia bagi tanaman melalui proses mineralisasi ya setelah ganggang mati. Kapan N itu bisa dimanfaatkan? Ketika ganggang mati ya. Ganggang inilah yang kemudian ketika tanaman alga hijau birunya dia berfotosintesis gitu ya, disitulah N tadi diubah ya menjadi bentuk yang tersedia bagi tanaman seperti itu. Dan itu pun digunakan ketika ganggang hijau biru mati ya. Begitu. Jadi kalau misalkan dia masih hidup, itu masih dalam proses pembentukan pengikatan sumber-sumber nitrogen dari udara. Setelah itu ada masa si ganggang hijau mati, itulah yang kemudian dimanfaatkan oleh bakteri cyanobacter untuk kemudian bisa dimineralisasi dari tadinya N2 menjadi N yang tersedia bagi tanaman. Oke. Kemudian di sini besarnya sumbangan cyanobacter terhadap kebutuhan N tanaman ditentukan oleh besarnya biomasa. Ya, jadi biomasanya semakin banyak maka N itu akan semakin maka N yang disumbangkan ke tanaman itu akan semakin banyak. Begitu. Jadi semakin banyak biomasa alga hijau birunya, maka N yang diikat itu akan semakin banyak, dan N itulah yang kemudian bisa diubah atau dibentuk oleh cyanobacter menjadi N yang tersedia yang diserap oleh tanaman. Begitu ya. Dan inilah karakteristik cyanobacter dan fotosintetik seperti itu. Oke, tadi kita sudah melihat bakteri nitrogen dan simbiosis yang tergolong pada bakteri fotosintetik dan juga bakteri cyanobacter. Nah, di sini adalah bakteri bintil akar. Nah, tadi bakteri fotosintetik dan juga bakteri cyanobacter mereka hidup di air perairan, di air gitu ya, yang ada airnya di air sawah. Maka sekarang adalah kelompok bakteri yang ada di dalam tanah, ya, gitu. Sehingga ini kan bakteri bintil akar itu biasanya yang berasosiasi dengan akar tanaman. Bintil akar berarti bakteri yang bisa menginfeksi akar sehingga membentuk bintil akar, gitu. Khususnya tanaman kacang-kacangan. Jika tadi cyanobacter dan juga bakteri fotosintetik itu dia bukan berasosiasi ya, biasanya terdapat pada tanaman-tanaman gramine, rumput-rumputan. Maka sekarang yang bakteri bintil akar itu dia bentuknya kacang-kacangan atau leguminosae, begitu. Nah, di sini kita disebut dengan
bintil akar, ya, apa bakteri bintil akar kacang-kacangan kan, maka ini bakteri ini ya, kelompoknya yang menginfeksi bakteri kacang-kacangan, apa tanaman kacang-kacangan, misalnya kacang kedelai, kacang hijau, ya, kacang tanah, gitu. Nah, bakteri-bakteri yang ada di akar kacang-kacangan ini disebut dengan kolektif rhizobia, ya, di mana mereka mampu melakukan penambatan nitrogen udara melalui simbiosis dengan tanaman kacang-kacangan. Ya, tadi kalau cyanobacter itu tidak, mereka kan non simbiosis, ya, mereka hanya tidak bersimbiosis dengan akar tanaman, tapi mereka tumbuh dengan di dalam jaringan tanaman tadi alga hijau biru. Kalau ini mereka justru berasosiasi dengan akar. Ya. Kemudian, di mana penggunaan rhizobium untuk semua jenis rhizobia masih banyak digunakan pada aplikasi. Ya, sampai sekarang masih banyak. Karena memang mereka fungsinya sangat signifikan dalam menyuburkan tanah. Sehingga ini masih dibahas dalam makalah-makalah, kemudian menjadi penelitian S1, S2, dan juga doktor. Ya, walaupun ini sebenarnya rhizobia, taksonomi rhizobianya sudah banyak berubah ya dari tahun ke tahun. Setidaknya hasil sequencing 16S ribosomal RNA-nya, rhizobia itu dikelompokkan ke dalam 6 genus ya. Ada rhizobium, ada bradyzobium, azorhizibium, sinorhizibium, mesorhizibium, dan juga alorhizibium undicola. Oke. Nah, pada mulanya yang 6 ini kan sebenarnya saat ini. Dulu disebut dengan rhizobium leguminosarum. Dulu banget. Tapi seiring waktu, kecanggihan teknologi sequencing gitu ya, PCR, electrophoresis, maka ini terdeteksi ternyata bakteri rhizobia itu setidaknya ada 6 genus. Begitu. Nah, ini merupakan klasifikasi terbaru rhizobia tadi, ya. Rhizobium leguminosarum, Rhizobium torpiki, Rhizobium etli, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada yang warna merah, ini masih ada Rhizobium galegi, ini belum teridentifikasi, ya. Jadi mungkin ada paper-paper yang ada di luar sana mungkin sudah teridentifikasi, tapi pada buku ini yang Pasador ini belum teridentifikasi. Ya. Pada intinya adalah mereka semua merupakan bakteri penambat nitrogen yang dia bekerja sama, ya, bersimbiosis dengan akar tanaman kacang-kacangan, ya. Oke, keenam genus rhizobia tadi dapat dibedakan melalui 4 hal. Yang pertama adalah dari bentuk dan warna kuningnya pasti berbeda-beda, ya. Bentuknya mungkin ada yang bulat, ada tengahnya warna merah, warna kuning, gitu. Ya. Kemudian banyaknya produksi polisakarida ekstraseluler, ya, enzimnya, ya, yang kemudian nanti mereka bisa digunakan dalam pembentukan bintil akar, ya, agregasi tanah, ya, dan sebagainya. Kemudian laju pertumbuhan, ya, mereka memiliki laju pertumbuhan yang berbeda-beda juga. Ini berdasarkan waktu yang diperlukan untuk terbentuknya koloni. Koloni itu adalah sel-sel yang diproduksi, ya, regenerasinya seperti itu. Lalu keempat adalah perubahan pH. Karena apa? Karena pertumbuhan rhizobia dengan menggunakan indikator prometheus PTP. Jadi 4 hal inilah yang membedakan ya terhadap 6 genus rhizobia yang ada. Seperti itu. Kita pelajari satu persatu. Nah, pada genus Rhizobium, dan juga Xenorhizobium, mereka sebetulnya kalau dilihat dari bentuk koloninya mereka sama-sama bulat ya. Ini Alorhizobium vitis, ada Rhizobium, ini ada Xenorhizobium gitu. Mereka justru bulat, begitu hampir sama, dan juga cembung, konveks. Jadi permukaannya itu tidak ada koloni bulat ya. Koloni bulat seperti ini,
Tapi kalau dilihat dari penampang samping ini akan terlihat kayak cembung gitu, kayak ada kayak lendir gitu di tengah-tengah menaik gitu. Ya cembung lah ya, artinya kalau cembung. Kemudian diameternya 2 sampai 4 mm. Kemudian mereka mampu menghasilkan polisakarida ekstraseluler. Nah, polisakarida ekstraseluler itu dikenal juga dengan istilah eksopolisakarida. Ya, eksopolisakarida itu kan 50%-nya merupakan berupa cairan gitu ya, yang ada di luar tubuhnya, tubuh selnya, dan ada juga di dalam selnya. Dan ini yang kemudian bisa menjadi manfaat oleh tumbuhan dalam proses penempatan nitrogen. Gitu. Kemudian warnanya bening, ya, maka ini disebut dengan semi translusan, ya tembus cahaya. Kemudian dia menonjol, permukaannya menonjol, bergetah ini karena warnanya agak warna butek gitu ya, bukan warna bening. Kemudian kebanyakan bagian tengahnya berwarna kuning-kuningan ya karena perubahan pH tadi. Ya, mereka kalau jadi sangat rentan terhadap pH. Jadi kalau misalkan pH-nya berubah, maka mereka terjadi pigmentasi di tengah-tengah sel itu yang bisa diidentik dengan warna kuning atau kemerah-merahan seperti ini. Mereka tergolong cepat tumbuhnya, ya kurang dari 3 hari mereka sudah bisa tumbuh dengan baik. Tapi ada juga kan bakteri yang dia bisa sampai 2 minggu. Misalkan bakteri yang bisa menghasilkan cytopher itu sampai 2 minggu loh. Terakhir dapat teliti itu sampai 2 minggu. Paling cepat seminggu. Nah, kalau bakteri Rhizobium Rhizobium dengan jenis Alorhizibium, Rhizobium dan juga Sinorhizibium ini mereka 3 hari sudah tumbuh di permukaan. Nah, ini ya, ini Bapak lihat dulu di sini. Ini kan ada tadi ada eksopolisakarida atau polisakarida ekstraseluler, seluler. Ini masuk. Ini bakteri sel yang kemudian ketika menghasilkan eksopolisakarida bisa membentuk agregat tanah. Nah, inilah dengan adanya eksopolisakarida ini dihelat gitu ya, maka bisa jadi logam-logam berat bisa diikat, ya, tidak berbahaya bagi tanaman. Ini misalnya untuk tanaman itu remediasi, begitu. Tetapi dengan adanya agregat tanah ini, maka akar-akar tanaman ini bisa mempermudah akar untuk memperpanjang akarnya, menyerap tanaman, unsur hara, menyerap air seperti itu. Ya, sebetulnya jadi ini juga termasuk bakteri yang dia selain bisa menambah nitrogen, juga sebagai penghasil eksopolisakarida, jadi double function, gitu ya. Nah, dan di sini di manakah akar itu tumbuh? Mereka biasanya ada yang tadi endofitik atau tidak. Jadi mereka bisa menginfeksi akar itu sehingga membentuk root noduling bakteri, bakteri yang dapat membentuk nodul akar, bintil-bintil seperti ini. Ya, baik, kita lanjut. Genus Mesorhizibium. Ini hampir sama dengan Rhizobium, di mana cuman hanya laju pertumbuhannya dia agak lambat dibandingkan yang sebelumnya. Kalau dilihat dari koloni bentuknya warna putih, cembung, dan dia lebih dia tidak tembus cahaya karena putihnya sangat tebal. Ya, biasanya ini kalau ini biasanya ditemukan dengan tanaman kacang-kacangan ya di kedelai gitu ya. Kalau ini biasanya ditemukan pada tanaman Biserula plecinus. Ini kayak ini rumput malu. Ya, mereka bisa membentuk ekor tanah Jadi kalau kalian ingin mencari bakteri ini, mereka carilah di akar-akar tanaman ini. Oke. Kemudian jenis berikutnya adalah Bradysirbium. Dia bulat koloninya. Ini koloni selnya. Lalu kalau di scan bentuk selnya bentuk batang panjang. Ini di mikroskop ya. Nah, mereka ukurannya lebih kecil dibandingkan yang sebelumnya Rhizobium. Ini hanya tidak melebihi 1 mm. Sama tapi masih menghasilkan eksopolisakarida yang masih dari banyak ya sampai sedikit. Ini tergantung pada pertumbuhan selnya. Nah, lebih dari 10 hari dia maka agak sedikit. Nah, tidak tembus cahaya ya. Kue ya.
Kemudian warna putih, cembung, teksturnya granular, bersifat alkalis ya, dapat meningkatkan pH tanah. Jadi kalau misalkan nanti ada tanah-tanah sangat masam dengan penambahan bakteri ini bisa menetralkan tanah karena bisa bisa menaikkan pH. Begitu ya. Dan ini bakteri genus Bradysurium ini bisa diisolasi dari tanaman Lupinus sp. Ini kayak ini ya, tanaman lavender bukan ya? Mirip sekali. Oke. Kemudian yang ketiga, yang keenam adalah Azorhizium. Ini sel-selnya sama ya, bulat-bulat, tapi lebih kecil. Dia hanya 0,5 meter. Ini genus bakteri penambahan nitrogen bintil akar yang paling kecil, 0,5 mm. Berwarna-warna krem ya, seperti ini. Kemudian dia hanya bisa menghasilkan eksopolisakarid sedikit. Kemudian dia bersifat alkalis seperti sebelumnya yang ini, Bradysurium. Kemudian dia kalau pertumbuhannya hampir sama dengan Rhizobium yang lain. Yang pertama tadi, dia butuh waktu 3-4 hari. Dan dia bisa diisolasi dari tanaman Sesbania rotota. Ya, sering kita lihat ya ini di semak belukar gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari sumber tanamannya, ini ada kedelai, ada Sesbania, ada Phaseolus vulgaris. Ini merupakan jenisnya. Maka ini Bradysurium japonicum itu dari akar tanaman kedelai setidaknya ada 3 spesies Rhizobium yang terdapat di sana. Ya. Kemudian kalau di Sesbania ada 2. Kalau dari Phaseolus vulgaris itu ada 4. Ya. Jadi tergantung tanaman, maka akan berbeda-beda spesies Rhizobium yang dapat ditemukan. Itu. Oke. Lalu bagaimanakah mekanisme pendapatan nitrogen mereka? Ini tahapannya teman-teman ya. Yang pertama adalah ini bisa dilihat dari sini juga ya, tapi kita lihat dulu penjelasan ini. Yang pertama, bakteri akan melakukan konversi secara alami ya, konversi nitrogen dari udara, bukan konversi ya. Tadi udah N2 di udara diikat diserap oleh tanaman atau tanaman, kemudian akan dikonversi N2 oleh mikroba menjadi amonia dimediasi. Menjadi amonia ya. Lalu terjadinya konversi ini karena bantuan enzim nitrogenase ya atau urease. Oke. Dari yang bentuknya dia bebas, kemudian diikat oleh tanaman, lalu dikonversi oleh bakteri nitrogen bintil akar dengan bantuan enzim nitrogenase menjadi amonia. Oke. Lalu banyaknya N2 yang dikonversi menjadi amonia sangat tergantung pada kondisi fisik, kimia, dan biologi tanah. Ya, misalkan kalau fisik itu suhu tinggi, nah, kemudian pH rendah, pH tinggi, ini mempengaruhi kinerja si mikroba. Ya, jumlah selnya, kalau selnya sedikit maka akan semakin N2 yang dikonversi itu juga akan sedikit. Oke, selain itu, konversi N2 juga dipengaruhi oleh ketersediaan C organik. C organik ini merupakan sumber energinya. Ya kalau kita makan kan butuh makan gitu ya. Butuh energi. Untuk bekerja kita butuh energi. Maka mikroba pun demikian. Ketika N2 mau dikonversi menjadi amonia, maka dia butuh sumber energi. C organik yang ada di sekitar situ. Ya, dan ini menentukan ya jumlah banyaknya nitrogen yang dihasilkan. Kemudian ketika ingin meningkatkan sumber C organik di dalam tanah, ini dapat dibantu dengan penambahan residu tanaman, kompos ya, segala macam. Bisa juga dari kotoran ternak. Jadi kotoran ternak dan juga sampah-sampah organik itu bisa meningkatkan C organik di dalam tanah. Oke. Kalau kita lihat dari proses mekanisme tadi penambahan nitrogen pada proses alur ini ya. Di sini kita lihat di mana rhizobia ini akan menginfeksi akar tanaman. Ya, karena di akar tanaman itu sudah ada N2 bebas yang diserap dari udara oleh daun tanaman ini. Nah, N2 ini kemudian terjadi proses biokimia dengan bantuan enzim nitrogenase.
Setidaknya N2 ini membutuhkan 16 ATP. Ya. Aduh, ini bentar. Oh, kita pindahin dulu kali ya. Menjadi amonia ya dengan bantuan nitrogenase. Di mana terjadi proses ini yaitu di nodul tadi. Nodul atau bintil akar yang terbentuk setelah terjadi infeksi oleh rhizobia ini. Jadi rhizobia menginfeksi akar, terjadi bintil akar atau nodul. Di nodul inilah kemudian terjadi konversi N2 menjadi amonia. Yang inilah kemudian menjadi bisa diserap oleh tanaman. Oke, di sini jelaskan bahwa untuk mengkonversi N2 menjadi amonia dibutuhkan dua molekul 16 ATP, ya 16 molekul ATP. Dan juga pasukan elektron dan juga proton. Ya, baik. Selanjutnya adalah setelah di sini teman-teman bisa memahami bagaimana mekanisme pendapatan nitrogen di dalam tanah, khususnya ini ya bakteri bintil akar tanaman, maka bagaimana sih kita bisa menghasilkan ya memproduksi inokulan bakteri penambat nitrogen ini. Nah, ini merupakan teknologinya. Nah, produksi inokulan dimulai dengan menyiapkan biakan pemula pada agar-agar miring. Ya, nanti di bawah ada ilustrasinya Bapak tunjukkan ya. Jadi teman-teman pertama-tama harus mengisolasi dulu, menemukan dulu. Kemudian di PCR, itu benar nggak itu bakteri penambat nitrogen. Juga uji biokimia dalam media tertentu, benar nggak? Mereka bisa pada misalkan kalau uji media yaitu di media ASBI, ya asbis manitol-fosfat. Nah, kalau misalkan terdeteksi, maka tadi dari media Petridis dipindahkan ke media agar miring. Nah, dari media agar-agar miring ini kemudian hingga inokulasi ke dalam media perbanyakan sari khamir manitol SKM cair. Jadi dipindahkan ke media cair, ya. Jadi dari media Petridis lalu diperbanyak pada media agar miring, selanjutnya diinokulasi, di enrichment atau diperkaya, atau soilnya ditemukan lebih banyak pada media cair. Oke. Kemudian tadi sudah ditemukan pada media cair, selanjutnya yaitu pada media pemula ya, sediakan fermentor. Ya kalau misalkan skala lab cukuplah pakai Erlenmeyer gitu atau botol Scott, di mana 5-10%-nya harus kosong. Jadi tidak penuh gitu. Supaya apa? Ketika nanti proses fermentasi ya, itu masih ada suplai oksigen yang terbentuk di dalam media di dalam botol itu. Ini kan kerjanya kan aseptik ya. Ditutup secara steril gitu ya, supaya tidak ada udara masuk dari luar. Maka ketika di shaker gitu ya, shaker itu merupakan salah satu cara untuk terbentuknya aerase. Aerasi itu adalah oksigen yang terbentuk dalam media itu. Jenis fermentor yang digunakan biasanya fermentor air-lipped dengan sistem tumpah batch. Jadi yang apa ya? Yang dia kayak tabung gitu ya. Itu sistem batch. Kenapa sistem batch? Karena nanti di sanalah tempat dimasukkan nutrisi ya. Kemudian pengambilan sampel gitu. Jadi batch itu dia udah sedemikian rupa di setting sehingga nanti bisa diukur diatur rotasinya, RPM-nya, suhunya, pengukuran pH-nya, samplingnya gitu ya. Kemudian fermentor air tidak menggunakan pengaduk mekanis karena ini steril. Takutnya kalau kita menggunakan pengaduk mekanis maka ini akan terkontaminasi sehingga memang hanya cukup di dalam fermentor batch itu sudah tersedia pengaduk otomatis seperti itu. Tetapi penyembur udara, jadi ada kayak penyuplai udara dari sistemnya adalah sistem batch-nya. Teman-teman kayaknya kalau masih ingat kuliah teknik fermentasi, sistem batch-nya seperti itu yang digunakan. Tadi yang Bapak jelaskan bahwa selama proses produksi, kondisi aseptik sangat diperlukan ya supaya tidak terkontaminasi. Maka tidak menggunakan pengaduk dari luar gitu. Jadi cukup menggunakan penyembur udara.
Darah steril. Suatu sistem produksi inokulan ketika dia gagal, maka ini karena adanya kontaminasi yang diindikasi adanya bau busuk dan juga ada busa yang banyak, ya. Kalau bau busuk kemudian ada busa, itu berarti dia terkontaminasi. Oke. Media tumbuh harus menyediakan sumber energi berupa C dan garam mineral, di samping air asin menggunakan rotary shaker, ya. Agar kita menggunakan rotary shaker, ya. Maka ini juga C-nya harus ada garam mineralnya, berarti nutrisi. Bisa berupa ini, garam-garam ini berupa bisa dari nutrien agar, itu udah ada garam-garam mineralnya di sana. Pertumbuhan optimum rosobia terjadi pada selang waktu. Suhu di sini ya, suhunya. Tidak di bawah 25 dan tidak di atas 30 derajat Celcius dan pH-nya netral. 6,8 sampai 7. Jangan lewat ya. Penerapan bioproses dalam perbanyakan massal inokulasi rosobia telah dipelajari dalam skala laboratorium dan juga pabrik pilot oleh Saraswati tahun 94. Itu ya. Kita lihat di sini apa kasih contoh ya. Tadi bagaimana kita bisa mengisolasi bisa produksi inokulan bakteri penambat nitrogen yang dari bintil akar. Yang pertama diisolasi dulu. Identifikasi sampai ketemu spesiesnya apa, namanya apa. Lalu disimpan di media miring, ya, di media miring. Lalu kemudian di enrichment pada media cair. Setelah itu dimasukkan ke dalam media fermentor, ya. Di sinilah diformulasi berapa media yang dibutuhkan, ya, berapa C organiknya, berapa nutrisinya, berapa sel bakterinya di sini. Nah, disinilah kemudian di sini ada bakteri itu. Ini kan biomasa ya. Biomasa ini udah ada sel bakteri dan juga udah ada medianya. Lalu diambil. Bisa menggunakan seed coating. Seed coating itu sel mikroba yang kemudian dia dienkapsulasi, ya, atau disimpan dalam media padat organel seperti ini, ya. Ini pakai media padat ya, atau bubuk, kemudian dicampurkan bakteri tertentu yang sudah diproduksi di sini. Dan inilah kenapa seed coating, karena media ini kalau disimpan terus-menerus ini selnya akan mati. Gitu, maka untuk mendormansikannya, dormansi itu kan dia mati sementara, tapi ketika dia diaplikasi ke tanaman dia aktif kembali. Maka dibutuhkanlah seed coating ini. Nah, seed coating inilah produknya, inokulannya, yang diaplikasikan sebagai pupuk hayati terhadap tanaman. Oke, kalau ini jadi kalian udah punya produk pupuk hayati, bentuknya granul, ya, di seed coating. Nah, ketika ini diaplikasikan, maka dia akan berinteraksi pada akar tanaman. Terbentuklah bintil akar ini. Ketika terbentuk bintil akar, maka akan terjadi proses penambatan nitrogen bagi tanaman. Maka tanaman itu bisa tersedia nitrogen yang tersedia bagi tanaman dan bisa tumbuh dengan baik. Bisa produksi kacang kedelainya seperti itu. Nah, ini merupakan ilustrasi bagaimana teknologi produksi pupuk hayati, khususnya bakteri penambat nitrogen. Oke, bakteri penambat nitrogen hidup bebas itu dia bisa diinokulasikan pada tanah langsung atau benih. Jadi benih itu bisa di ini ya. Jadi kalian punya pupuk, ambil benih kedelai, lalu dihomogenkan dengan pupuk hayati tadi. Nah, ini katanya efektif dalam meningkatkan hasil tanaman. Tapi kan ada juga yang disemprotkan ke daun. Cuman kan ke daun kan khawatirnya hujan ya. Maka pupuk tadi yang disemprotkan itu akan terbawa air. Begitu. Maka lebih efektif ketika diaplikasikan ke dalam tanah atau ke dalam benih langsung ya. Ini bentar lagi ya, dikit lagi. Di mana di daerah-daerah 4 musim, mungkin di daerah-daerah Eropa ya, jumlah nitrogen yang ditambat oleh satu bakteri berkisar 10 sampai 12 kg per hektar. Ini kalau diukur biomasanya ya, analis kimianya seperti ini. Itu cuma sampai segitu aja. Tapi kalau di daerah-daerah Indonesia itu banyak sekali ya, sampai 46 kg N hektar
bukan deh. Tapi secara umum sebenarnya kalau N ini yang bisa diikat oleh bakteri ini hanya sampai 10 kg per hektar, ya, gitu. Sehingga ini untuk diaplikasikan ke tanaman, maka dibutuhkan 46 kg lagi per hektarnya. Jadi setidaknya kan kebutuhan pupuk per hektarnya sudah berkurang 10 sampai 15%. Jadi cuma menambahkan 46 lagi aja. Ya, kok bisa Pak ditambahkan N kimia sintetik? Ya bisa karena kan tanahnya itu kan tidak subur. Ya, sementara si bakteri itu hanya bisa mampu menghasilkan 10 sampai 15 kg per hektar. Maka dibutuhkan lagi lah kekurangannya dari kimia itu. Jadi selama kimia itu pada dosis yang sewajarnya, maka itu tidak berbahaya. Yang berbahaya adalah dia melebihi batas ambang batas itu, yang kemudian nanti terjadi residu, jadi berbahaya bagi tanah dan juga tanaman. Kemudian ini merupakan yang diketahui bakteri penambat N2 hidup bebas seperti Azospirillum lipofum, Brasiliensis, dan juga Aswarcus. Nah, ini katanya juga selain bisa dapat menghasilkan nitrogen tersedia, tapi juga bisa memacu tumbuh tadi enzim-enzim tertentu melalui eksopolisakarida yang ada. Nah, ya, sehingga ini kelima jenis bakteri ini disebut dengan memiliki peran ganda, ya, selain penyedia N, nitrogen, dan juga pemacu perkembangan tumbuhan dengan menghasilkan eksopolisakarida. Studi kasusnya contohnya ini, pengaruh inokulasi bakteri N2 hidup bebas terhadap biomasa padi dan penempatan N2 pada percobaan pilot mini. Pilot ya, pilot plot ya. Ini bisa rumah kaca percobaannya. Ini penambahan 30 kg N hektar kimia sintetik tanpa bakteri, di mana N total yang dihasilkan 151 kg per hektar. Sementara jerami padinya 15.541 kg per hektar. Ya. Kemudian kalau ditambahkan inokulan, justru jerami dan padinya bertambah. Ya. Dan juga N totalnya juga sekian. Artinya apa? Ketika suatu lokasi persawahan tanaman padi, ketika mengaplikasikan dua kombinasi antara kimia sintetik dengan inokulan bakteri penambat nitrogen, tumbuhannya makin bagus dan hasilnya makin bagus juga, makin tinggi dibandingkan yang hanya pupuk kimia saja. Artinya apa? Bahwa bakteri ini dia bisa menambat nitrogen dari udara untuk kebutuhan tanaman padi itu. Kemudian yang terakhir ya, slide terakhir, ini merupakan pemanfaatan penambat N2 simbiosis, di mana kandungan tanah di permukaan Indonesia umumnya rendah. Dan pada lahan masam juga terjadi penghambatan simbiosis antara rhizobia dengan tanaman kacang-kacangan. Ya, jadi kan tanah kita kan masam sebetulnya ya, dominan. Maka ini N itu tidak tersedia banyak, maka dibutuhkan N2 ini. Ya, karena keracunan AL, MN segala macam ya. Kemudian pada kasus tanah-tanah yang agak masam, inokulan rhizobia seringkali memberikan respon hasil yang positif ya. Jadi kalau misalkan tanah-tanah agak masam tadi, ketika diaplikasikan penambat nitrogen ini, maka positifnya bagus, dampak respon tanamannya bagus. Bisa dari tinggi tanah pertumbuhan vegetatifnya juga generatifnya. Dan ini merupakan contoh di mana penelitiannya Sunarlin 86 mengukakan bahwa penanaman kedelai pada lahan bukaan baru, baik berupa lahan kering maupun lahan sawah, memerlukan inokulan rhizobia. Iya, karena tanah kita tanah sawah, ketersediaan N itu sangat terbatas. Dengan pemberian N ini, bakteri penambat nitrogen ini bisa meningkatkan pertumbuhan tanaman. Ya, baik. Demikian teman-teman penjelasan tentang bakteri nitrogen.
dan diskusi nitrogen hari ini. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan teman-teman. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.